Nanti kita bagi di pertama di pos baku, terus di PTSP, nanti di persidangan, ya, nanti di mediasi, ya, nanti juga ada yang kepaniteraan sama sekalian. Harapan kita, ya, nanti teman-teman di mediasi, ya, di pos baku, saya harap teman-teman bisa mencoba untuk membuatkan surat gugatan. Ya. Kalau teman-teman yang punya laptop di bawah, ya, pas yang di pos baku, ya, awati dulu bagaimana caranya. Jadi kan ada pos baku dari Wali Songo. Amati dulu bagaimana cara teman-teman itu membuatkan informasi gugatan ketika datang, ditanya apa, syaratnya apa, terus caranya ngakoi piye. Mulai dari membuat surat gugatan, ya, sampul materialnya, positanya gimana, posita itu urutan karena kejadiannya, sama petitumnya, yaitu terkait dengan permohonannya, mau yang dibuat misalkan ceretal, yang dijelas ada mau dibuat khul'i atau dibuat gaib, dan nanti ada kaitannya dengan posita dan petitum. Ya, saya berharap teman-teman nanti kalau di pos baku itu, ya, nanti buat laporan, ya, nanti di akhir materi ini nanti per kelompok buat laporan. Ya, di samping mungkin kalau di kampus ada laporan, ya, itu sendiri nanti, ya, yang diserahkan kita laporannya bentuk seperti majalah. Ya, teman-teman nanti berlaporan nanti di pos baku itu ngapain semua. Misalkan pos baku itu yang dilayani apa semua, ya, terus syarat mendapatkan layanan apa semua, ya. Nanti bisa misalkan teman-teman kelompok itu nanti menguraikan, misalkan saya membuat informasi gugatan ini seperti contoh saja seperti nanti kalau ketika di PTSP misalkan nanti di laporan itu teman-teman menuangkan ketika orang datang sudah mendapat sudah dibuat baku mendaftar sampai pulang itu prosesnya bagaimana? Ya, nanti dilaporkan. Nanti misal di persidangan, ya, di persidangan itu nanti proses hukum acaranya, ya, proses penyelesaian perkara itu meletak apa semua, ya, kan ada 7 tahapan, ya. Pertama pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pembacaan putusan. Kalau bisa nanti teman-teman bisa menggunakan itu nanti di laporan persidangan. Misalkan, ya, proses persidangan perkara perkara, ya, di secara litigasi pertama pembacaan gugatan misalnya. Nanti teman-teman kita harapkan, ya, ketika dikasih waktu oleh Bapak Ibu Hakim, ya, itu Bapak teman-teman aktif, ya, karena terkait dengan proses pembacaan gugatan, ya. Apakah gugatan itu boleh tertulis, boleh lisan, ya, satu itu. Yang kedua misalnya kapan perubahan gugatan diizinkan, pada saat kapan misalnya, ya, itu ditanyakan sekalian nanti biar teman-teman tahu, teman-teman sudah tahu hukum acaranya. Ini loh, misalkan perubahan gugatan itu diperbolehkan misalkan kapan itu, dan nanti ditanyakan di persidangan. Maksudnya ketika dikasih waktu, ya, kan sudah berakhir. Biasanya ketika sudah berakhir, teman-teman itu dikasih kesempatan waktu untuk bertanya. Tanyakan ke Pak Hakim, Pak, kapan itu misalkan perubahan gugatan itu diperbolehkan? Kok misalkan di saat terakhir duplik boleh tidak ada perubahan gugatan? Ya teman-teman, ya, teman-teman juga harus punya pengalaman HIE, hukum acara, ya, kapan perubahan gugatan itu diperbolehkan? Ya, pokoknya kalau tidak tahu di bawah pasal 130-an kan kalau tidak tahu. Kalau tidak salah, ya, saya lupa. Nanti dicek sendiri aja, ya. Misalkan di jawaban tergugat misalkan
prosesnya pada jawaban. Tanya nanti ya, apakah di jawaban itu murni hanya jawaban saja, apa boleh masukkan gugatan yang lain, misalnya dia juga ya terkait dengan kompetensi, misalnya atau cerita lah, biasanya yang perempuan bisa ngajukan nafkah jatuh terus apa gonok ini juga bisa soal bisa itu modelnya seperti apa misalnya. Jadi itu awal pengajuannya saat jawaban itu nanti ditanyakan di wajib jande itu yang dipidana. Seterusnya ya ada replik, duplik, kesimpulan, pembuktian. Maksudnya pembuktian di PA itu apa saja yang digunakan? Itu kan ada 5 atau 6 itu kan? 5. Ada 5 ya? Ya. Yang ditanyakan kira-kira yang di PA itu apa? Misalkan ini yang banyak terjadi itu kan saksi. Pada dasarnya saksi itu kan kalau dia perdata umum itu kan tidak boleh apa? Keluarga tidak boleh apa terkait dengan adanya hubungan saudara suami istri. Iya ini apa namanya kalau yang bekerja itu masih ada hubungannya boleh. Yang suami istri yang boleh. Apa saudara itu ada boleh. Kalau dibahas gimana? Kalau misalkan hanya ada satu saksi, terus bagaimana perlakuannya? Nanti ditanyakan itu saat apa momen-momen dikasih kesempatan untuk bertanya. Jangan lewatkan itu, ya. Misalkan si perempuan misalkan apa yang bukannya kesusahan dan pembuktian ya. Apa yang harus dilaksanakan? Misalkan saya ingin satu saksi, padahal kalau di pengacara kan satu saksi bukanlah saksi. Apa namanya bahasa kerennya bos? Urus testis. Bos bilang urus testis itu satu saksi bukanlah saksi bahasa Solo ya. Ya, nah, itu bagaimana? Nanti misalkan itu ada caranya, ada. Misalkan ditambah dengan paspor apa itu misalnya, ya. Nanti ditanyakan. Jangan sampai momen-momen itu, atau nanti pas pertanyaan nanti pas pas jam 8 sampai jam 9 setiap paginya. Itu kan nanti kan kita akan diisi oleh kedua kan, ya. Manfaatkan itu untuk bertanya. Ya, setelah sini nanti di aplikasi persidangan itu kalau ada yang jaga kok beda misalnya ya. Itu bagaimana kok bisa seperti itu ya. Pokoknya saya karena teman-teman ini basicnya itu sudah kerja dan sebagainya, kreativitasnya sulit tinggi ya. Oke malah kalau teman-teman yang mahasiswa yang lain yang yang baru belajar ya, karena teman-teman secara di lapangan sudah bekerja masyarakat asal daerah kan banyak pengetahuannya, ya itu nanti dipaskan diaplikasikan di sini. Iya. Saya kira itu yang penting. Gimana Pak? Gini Pak, perkenalkan nama saya Bapak Sofian. Terkait dengan kompetensi absolutnya pengadilan agama. Kalau kemarin dari kampus itu kan ada 4 yang itu bisa dikerjakan atau diikuti di pengadilan agama. Satu itu tentang perkawinan jelas di KUA, yang perceraian, terus ada tentang waris, ada tentang rujuk dan begitu. Nah, kita ini nanti dibolehkan mengikuti atau dijadwalkan mengikuti tidak hanya pada kapasitas perdata di persoalan perceraian, itu nanti akan masuk di kalangan sengketa waris karena itu juga bagian dari kompetensi absolut, atau kita itu difokuskan kemana gitu terkait dengan persoalan magang kami dalam praktek di persidangan begitu. Terima kasih Pak Sofian ya. Kita nanti sidangnya bebas Pak, tidak ada batasan. Silakan aja. Tapi setelah ini karena ini belum kita bagi ya, nanti silakan masuk ke ruang sidang. Itu ada ruang sidang 3 ya. Nanti silakan aja masuk dibagi. Kalau yang kemudian katanya 2 masuk aja ya, dibagi berarti ini 14 orang 7 ya. Nanti kalau posisinya kurang ambil kursi ya.
Ini nanti insya Allah nanti kita bagi. Jadi tidak ada larangan untuk mengikuti sidang terkait dengan urusan perkara. Justru itu kalau harta benda malah lebih lebih apa? Lebih urgent. Ya, pemeriksaannya lebih detail. Teman-teman harus sampai dulu lebih urgent di situ sebenarnya. Ya, nanti misalnya perkara waris dan sebagainya. Kalau kompetensi PA itu tidak hanya 4, itu ada 7 gitu ya. Bukan 8 termasuk ekonomi syariah itu. Ya nanti ada yang disampaikan sendiri nanti terkait itu. Oke. Pokoknya tenang aja di sini silahkan untuk tetapi nanti pesan saya sebelum masuk ikut persidangan izin dulu ya. Izin dulu pas pergantian itu ya. Nanti izin dulu ke Majelis Hakim, komisi yang mulia mau mengikuti persidangan dari mahasiswa STMAD. Oke, jangan langsung masuk jangan. Atau minta tolong penjaga sidang, nanti ada penjaga sidang yang di situ yang di lorong itu nanti minta tolong ke masnya penjaga sidang. Ya. Terus untuk saya lupa, ini harus dibentuk ketua koordinator. Biar nanti ada apa-apa saya menghubungi koordinatornya. Atau nanti kalau ada sesuatu miss di lapangan bisa langsung hubungi saya. Biar saya yang menyelesaikan. Jangan langsung secara vokal saya. Nanti biar saya menyelesaikan. Kalau ada masalah, Pak saya tidak boleh masuk sidang. Pak saya ini. Nanti saya menyelesaikan. Ya. Nomornya? Ya, nomor saya 082. Saya sudah punya Pak. Sudah punya. Tujuh aja nanti saya di grup ya Pak. Ini yang ketuanya siapa? Mas Isam. Oh Mas Isam ya? Ya nanti Mas Isam. Kalau ada mau saya hubungi saya, ya. Ini nomornya Mas itu, ya nanti jampi saya. Termasuk jadwalnya, ya. Nanti tak konsep dulu jadwalnya, ya. Nanti kita bagikan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pak. Iya. Terkait tadi disampaikan dalam sambutan itu adanya mungkin kalau selama dalam kita mengikuti magang ada kritik dan saran yang nanti akan itu untuk demi perbaikan dan kebaikan di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak, karena kebetulan saya kan bergabung di salah satu FI ya. Memang di lapangan itu ada beberapa temuan atau istilahnya curhatan dari masyarakat terkait dengan pelayanan. Nah, mungkin ketika nanti kita sampaikan apakah kritikan itu bisa direalisasikan atau mohon maaf kadang kan begini Pak, kritikan atau saran kita sampaikan akan tetapi nanti berbenturan dengan aturan baku yang ada. Nah itu bisa jalan tengahnya seperti apa? Contohnya begini Pak, banyak masyarakat kita yang kerja di luar negeri itu, terus kemudian mereka mengurus perceraian. Terus ketika sudah selesai prosedur untuk pengambilan akta cerai seperti itu kan memang setahu yang kita di lapangan kan yang bersangkutan hadir atau kalau tidak melalui kuasa atau misalnya melalui kuasa luar biasa dan gitu. Nah, barangkali dengan masyarakat itu warga ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali seperti itu. Nah, apakah bisa kemudian diberikan solusi Pak seperti itu? Sedangkan ini kebutuhannya sangat mendesak. Jadi dia dalam satu syarat untuk pengambilan itu tidak bisa, misalnya tidak bisa hadir, kemudian keluarganya juga kurang tahu seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Mas. Secara umum silakan aja sampaikan kritik dan saran secara formal, secara halus ya. Secara halus nanti akan kita tanya dulu. Ya, kita tetap berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terkait dengan akta cerai sekarang itu sudah memakai EAC, elektronik akta cerai. Ya, kalau teman-teman melakukan pendaftaran mempunyai akun, ya akun pendaftaran sudah ada, ya. Nanti itu dengan sendirinya nggak usah kesini malah, ya. Nanti akta cerai itu nanti bisa di-download sendiri dan bisa dicetak sendiri, ya. Setelah nanti membayar PNBP, ya, membayar PNBP, yang akta cerai nanti keluar
setelahnya keluar apa ya, notifikasinya, ya. Terus membayar sana, nanti apa mau ngeprint sana juga gitu, membayar PNBP sama perusahaan, ya. Nanti dengan sendiri keluar, lainnya bisa diprint sendiri, ya. Jadi sekarang kalau mau ngambil akta cerai itu tidak usah ke sini, bisa langsung ngeprint. Ya, aman kalau yang itu, ya. Ini baru berlaku mulai bulan. Mulai kapan Pak? Kalau seingat saat ini Agustus Sudah 2 bulan. Agustusan loh. Berarti baru ya Pak? Iya baru. Oh iya. Ya baru. Itu ya. Silakan nanti misalnya ada lagi dan cara terkait dengan pelaksanaan UPL disampaikan saat tadi ya dengan bahasa yang tidak membunuh, dengan bahasa yang sopan santun. Nanti kita akan tidak insya Allah. Ada lagi yang beri. Kemudian kemarin ada kan jalannya waktu Ya, itu ya. proses. Setelah ini nanti ke saya ke belakang ya, tak perlu waktunya kita bagi. Nanti teman-teman pada hari ini ikuti sidang aja, ya, ikuti sidang aja. Setelah itu nanti misalkan selesai sidang mau mundur. Hari ini loh ya, itu hari ini. Untuk selanjutnya jam 8 hari nanti pulang ya. Mohon izin Pak. Ya, Sebenarnya terkait dengan sopan santun di dalam ruang sidang, nanti apakah boleh membawa HP atau karena itu kalau misalkan perceraian kan bersifat tertutup sehingga tidak boleh merekam dan barangkali tidak boleh membawa HP. Ini memang sistemnya tertutup ya, tapi kalau untuk mahasiswa yang observasi itu diperbolehkan mengikuti, tapi jangan rekam tanpa seizin majelis hakim. Ya, tetap di silent HP-nya, ya, jangan kasih nada kening, ya, jangan merekam tanpa seizin majelis hakim. Jangan bertanya kalau tidak dikasih kesempatan waktu. Ya, diamati aja ditulis. Kalau ada yang janggal, seperti yang saya utarakan, di akhir nanti ketika mendapatkan waktu, ya dikasih waktu bertanya, silahkan bertanya. Ya, siap. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Saya kira itu. Ayo mari kita ke belakang, ya. Kita ini mumpung belum mulai persidangan. Nanti kita sampaikan ke sedikit. Ya.